para petani lokal di sini, ini kita paling aman pakai kotoran emoh guys, pakai kotoran sapi. Walaupun misalnya tidak, ini kita ada lagi selagi, jadi kita misalnya pakai satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Cindy Marleb ya. Di sini kita mau bikin apa ya? Tutorial. Terus mau nge-review. Nge-review apa, Kang? Kita mau bikin bagaimana sih mawar itu bisa sampai terjual. Maksudnya di sini cara produksi mawar dari nol ya. Dari nol banget. Kita akan membahas dari mulai mawar hutannya sampai akulasi, pokoknya dari nol sampai penjualan ya. Nah, sebelum kita ditonton videonya, tolong di like, subscribe, tolong juga dibagikan ya, dan berkomentar biar berbagi materinya, berbagi ilmunya kita terus berjalan ya, biar sama untuk kita. Yuk, siap, kita mulai langsung. Oke, langsung ya. Ini kita punya satu pohon indukan khusus mawar, ini saker ya. Ini dia bukan udah jadi mawar, tapi ini bahan dasar untuk jadi mawar. Nah, di sini kita mau ngambil pengambilan bibit untuk bagaimana nanti bisa diokulasi. Oke, bisa di shot. Nah, seperti ini ya. Ini soalnya kita harus sortir dulu. Cara membedakan udah layak, bisa ditanam, bisa dibudidayakan, bisa dikembangbiakan itu ini ya. Ini salah satunya itu, ini duri udah hitam ya. Tapi jangan pula ini seperti ini nih. Ini dia udah terlalu tua. Ini udah nggak bisa produktif lagi. Kalau misalnya kita dibudidayakan ini berbanyak, ini nggak bakal. Jadi nanti dia untuk keluar akarnya susah. Bisa-bisa dia malah kering. Nah, di sini ini juga banyak ya. Kita harus sortir dulu secara betul-betul, karena kalau ngitung dari usia yang udah bisa dibudidayakan itu dari penanaman awal, atau misalnya dari udah panen sampai panen lagi itu udah usia 6 bulan, maka dia udah bisa dibudidayakan ya. Seperti ini ya, kita nyari dulu yang mana sih yang udah bisa dibudidayakan seperti ini ya. Oke, seperti ini ya, ini ya. Nih yang udah layak tanam ini nih. Si durinya udah kelihatan hitam ya, berarti dia udah bisa ditanam. Nah, kita nih ya. Nah, kita dipotong sebenarnya biasanya mau sejengkal boleh, mau 2 jengkal juga boleh. Cuman kalau misalnya semakin tinggi, dia takut nggak kesuplai ke atasnya. Jadi kalau misalnya mau penanaman tinggi, ini kalau kita lihat di Batu ya, di Malang, ini dengan sistem pakai pengapalan tanah ya, cara penanamnya di sini. Cuman kalau di Bandung beda lagi. Nah, kita potong seperti ini ya. Kita ngejar ini nih. Ini ada bekas pelapa, anggap aja bekas pelapa. Ini bakal untuk nanti dia keluar akarnya. Kalau misalnya kita potong, jangan terlalu jauh dari bekas pelapa ya, untuk nanti keluar dia akar seperti ini nih. Jadi kita ambil yang besarnya saja, nanti yang kecilnya kita dibuang ya. Nah, ini. Jadi kita ambil yang, karena kalau misalnya terlalu kecil nanti untuk akulasinya susah ya. Oke, nih kita lanjut ke penanaman. Dan selanjutnya ini untuk menanam yang tadi udah kita potong ya. Ini yang udah kita siapkan. Ini kita udah siapkan bibit yang tadi udah disiapkan. Ini
mengisi tempat buat penanam yaitu pakai polybag ya. Ini polybag bekas karena kita buat sampel saja sih. Kalau polybag nanti bisa dibeli pertokoan lah. Ini 1 kilonya cuma 50.000 dengan isi 600 biji. Ini kita udah siapkan bibitnya. Apa ini ya, lupa lagi ini teh namanya teh. Ini polybag ya. Ini polybag kita pakai yang bekas saja, dan ini ada sedikit tanah. Ini hanya untuk contoh saja, nanti bisalah sendiri mau tanya mau segimana. Nah ini gini ya. Nah kita juga ini udah disiapkan media ya. Media ini banyak banget. Ini ada kotoran hewannya loh. Ini pakai kotoran sapi ya. Ini di sini kita karena udah dari sekian puluh tahun para petani lokal di sini, ini kita paling aman pakai kotoran emoh guys. Pakai kotoran sapi, walaupun misalnya tidak, ini kita ada lagi selagi. Jadi kita misalnya pakai 1 kambing suka dipakai kotoran kambing, 2 pakai kotoran sapi. Itu kotoran sapi itu wajib ya kalau buat ini kan ini buat bikin mawar. Ini ya kotoran sapi udah wajib. Nah yang ketiganya pakai kotoran ayam. Nah di sini kita punya alasan masing-masing kenapa kita misalnya nggak pakai kotoran ayam yang gampang ya. Kalau ayam itu karena dia bertanya cuma sebentar saja, maksudnya sebentar gini. Jadi tahap penghijauan misalnya dia hanya untuk bertahan jeda 2 bulan, nah kesananya udah mulai lapuk. Jadi nggak, kalau misalnya kotoran sapi dia bisa bertahan lama ya, karena mungkin si sistem akar makan si medianya itu secara pelan-pelan menyuplai ke atas. Ini banyak lalu ya guys ya, karena ini kotoran hewan. Aduh. Nah seperti ini, kita lanjut ya. Ini medianya sudah siap pakai, udah difermentasi, udah diaduk-aduk alias digalau-galau teninganan. Nah seperti itu. Nah seperti ini ya. Kita isi polybagnya 3 genggaman cukup. Kalau saya 3 genggaman, kalau yang lain mah nggak tahu. Mungkin ada yang 10 genggaman. Kita isi dulu satu persatu ya biar enak. Kasih contohnya. Nih seperti ini. Nih. Ini diusahakan terisi ya, supaya nanti kalau ditaruh nggak mengguling guys. Nah di sini ya, seperti ini. Oke, banyak aja ya, nggak apa-apa, biar enak. Nah seperti ini, karena ini bukan settingan ya, ini asli. Jadi kalau misalnya kita mengisi polybag ataupun pakai sistem pot, diusahakan penuh ya. Kenapa harus penuh? Satu alasannya, kalau misalnya ini nggak penuh gini nih ya. Kalau misalnya nggak penuh nih, gini ya. Candi kasih contoh ini. Kalau misalnya kita ngisi media nggak penuh, satu kalau penyiraman dari samping, nih dia ngelipat ke sana, otomatis ini nggak bisa nyimpan air. Otomatis nanti kalau dia misalnya nggak kesiram alias kering, nanti bisa tumbuh jamur. Jamurnya apa aja sih itu? Yang kutu putih itu ya, yang suka nempel di batangnya. Apa sih kutu putih itu? Karena itu penyebabnya dari kebul ya. Apa itu kebul? Debu ya bos ya. Nah seperti ini ya. Diusahakan penuh, mau sistem pot ataupun misalnya sistem polybag, diusahakan ini penuh. Alasannya yang tadi ya. Satu, kalau misalnya ini penuh dia nggak gampang rapuh. Karena kan kalau misalnya gini nih begini guys, nih begini nih. Ini dia akan ngelipat ke sini. Otomatis kan dia kejemur, nggak nyimpan air ke seperti ini. Dia gampang robek. Pot juga sama seperti itu. Terus kalau misalnya kita enggak penuh, nah seperti ini, nyimpan airnya itu cuma sedikit. Jadi mana makanan buat akarnya, maksudnya gitu loh. Makanya kita penuh. Terus kalau misalnya kita sering sarankan sama yang komen, Kak kenapa tanaman saya begini, Kak coba tolong difotokan. Pas dilihat fotonya, medianya cuma segini, terus tanah kan istilahnya, apalagi kalau misalnya tanah, mungkin kan kalau kakak tinggal kan di komplek ya, di perkotaan, mana mungkin lah tanahnya subur. Pasti kalau di kota kan banyak barangkalnya. Maaf takut salah. Ya oke ya, seperti ini kita lanjut. Nah ini dikasih lubang ya. Biasanya kita kalau petani di sini kita pakai asek ya, maksudnya asek itu ada sejenis apa ya, gagang pohon itulah pokok nama. Nah kita nanti dikasih runcing dari sini dikesinikan. Nah guys, dikesinikan, ininya dikasih lubang seperti ini. Nanti kita kasih tanah yang dalam ya, supaya nanti soalnya gini fungsinya, ini tanah fungsinya untuk nyimpan air, karena ini kan medianya media mentah.
Karena si mawar itu nggak mau kalau misalnya dikasih tanah semua. Kenapa nggak mau? Karena dia menyimpan airnya terlalu banyak. Harusnya kan, apalagi di sini di Bandung ya, penyiraman itu wajib sehari 3 kali. Untuk penyiraman saja wajib sehari 3 kali, kan otomatis kalau misalnya dia nyimpan pakai media tanah, otomatis dan berarti dia nyimpan air. Nah kalau ini kan sistemnya cuman lewat saja, karena ini kita udah dikasih bolong ya. Nih, ini kita udah dikasih bolong ya medianya. Nih seperti ini. Jadi kenapa diwajibkan untuk mawar menyiram 3 kali? Karena satu, embun pagi itu sudah harus terbuang. Karena kenapa ya, kalau berdasarkan pengalaman orang sini, si air embun itu tajam ya, alias seket nih. Jadi nanti suka bintik-bintik hitam sama daunnya tuh. Nah seperti ini ya, kita lanjut penanaman dulu, nanti yang kemudiannya kita bahas lagi ya. Oke, seperti ini. Nah kita agak daleman, tapi jangan terlalu banyak juga ya, karena misalnya terlalu banyak nanti dia busuk. Nih seperti ini, ini diperhatikan ya, ini kan duri, ini jangan sampai terbalik. Nih dia, ini ada durinya, jangan sampai gini. Kalau gini ini salah, penanaman yang salah. Nanti dia walaupun tumbuh, jadi nanti dia tumbuhnya seperti ini, mati tak mau hidup enggan. Cuman ya gimana, namanya juga orang nanam terbalik, mati tak mau hidup enggak. Nah seperti ini ya. Oke, ini yang keras udah beres 2. Nah seperti ini. Oke, ini dengan kedalaman berapa ya, 40% nya ya. Nah seperti ini, seperti ini. Nih jangan terbalik ya, ingat jangan terbalik, soalnya kalau misalnya terbalik untuk diakulasinya susah, karena seratnya kan menghadapnya jadi kemana, karena dia kan punya mengandung air kambiumnya, seratnya kemana alurnya. Ini seperti ini ya. Oke, dan ini yang aslinya nih segini ya, banyak ya guys ya. Nih oke. Nah dari penanaman yang tadi ya, yang penanaman dari awal yang banyak tadi, nah nanti dia bakal seperti ini nih. Oh, langsung deh. Bakal seperti ini nih. Ini belum dipupuk, tapi dia udah siap pupuk. Ini usia udah pokoknya kurang dari 2 bulan ini, pokoknya dia kurang dari 2 bulan. Nah kita kasih pupuk seperti ini ya. Nah jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu dekat sama apa ya, sama batang akarnya, kan nanti dia kalau misalnya terlalu banyak nanti dia bisa kering. Nah ini kan kita sore hari nih, apa sih, pemupukan. Besok pagi-pagi kita siram ini, ini udah sampai jangan kelihatan ya. Ini kan misalnya hari ini kita pemupukan. Nah dia kan terlihat. Begitu selesai pemupukan, nah langsung disiram pakai gembur ya. Kalau bisa jangan pakai yang apa sih, air yang nyemprot terlalu keras, karena dia nanti muncrat, loncat seperti ini ya. Nah gimana sih ya, dari awal yang tadi ya, dari penanaman yang awal sampai ke sini, ini kan dia udah usia kurang dari 2 bulan. Sampai siap akulasi itu kan berapa bulan? Nah dari awal yang tadi ya sampai sebesar ini dia punya usia 2 bulan kurang. Nah sebelum diakulasi kita ada pemupukan dulu. Kenapa harus dipupuk dulu? Ini ya. Nah, ini ada nih sebelah, ini udah, ini di sebelah sudah diakulasi. Ini sebelah udah diakulasi. Nah perbedaannya gini ya. Ini belum bisa diakulasi karena dia masih dalam proses. Kenapa harus diakulasi, harus dipupuk? Nih nanti kita ini ya, kita buang aja nih. Kalau misalnya dia nanti tidak dipupuk, ini nanti kita kan buka sama pisau, nanti kita ya praktek akulasi juga. Dia ini seratnya enggak bersih. Nah seperti ini ya. Nah dari pemupukan sampai siap akulasi itu berapa hari? Minimal setengah bulan ya, 15 hari maksimalnya itu, tergantung kesuburannya, nyampe 25 lah. Misalnya kalau misalnya udah 25 hari dari awal pemupukan sampai usia 25 hari, udah gak bisa diakulasi, oper namanya. Jadi udah gak layak akulasi. Udah gak layak akulasi. Oke kita pindah ya, pindah ke akulasi.
Oke, tadi kita di apa tadi teh? Di yang udah dari penanaman awal ya. Nah, tadi sampai usia batang bawah udah 2 bulan. Nah, sekarang kita mau praktek ke akulasi ya. Tapi sebelum akulasi kita ambil dulu enresnya ya. Enresnya itu kita di sini harus tahu ya mana yang bisa untuk dienreskan. Maksudnya enresnya itu nanti bahan untuk bikin mawarnya. Bikin mawar seperti ini ya, tapi kita ambil enres dari sini. Nah, kita juga harus tahu cara pengambilan enres yang baik dan benar karena kita di sini macam-macam nih. Nah, ini kan dia cuma satu batang ya. Di sini jarang dijual kalau yang satu batang. Nah, jadi kita bisa untuk perbanyak seperti ini nih. Tapi sebelum ini Kang, ini ada ini biar para pemirsa Cindy Marley pada tahu ya. Nih seperti ini ya, kita kasih contoh dulu. Oh. Nah, ini. Jadi kita ada perbandingan-perbandingan ya, biar semuanya ngasih ilmunya enggak nanggung kita ya. Jadi berbagi ilmunya kita enggak nanggung. Oke, kita kasih contoh di sini beberapa ya. Oke, ini seperti ini, dia udah bisa diakulasi. Ini seperti ini udah bisa, cuman masih agak muda dia. Nah, kalau ini seperti ini, tandanya ini aja ya. Kita lihat di kuncup, kuncup seperti ini belum layak. Untuk bisa sih bisa kalau dipaksakan, cuman kalau menurut standar layaknya belum masuk ya. Ada juga yang seperti ini udah oper banget ya, oper ini. Oper ini udah gak bisa sama sekali. Tuh lihat ya, udah pada keluar tunas. Sebelum kita ambil enres udah pada keluar tunas ya. Oke, nah kalau misalnya seperti ini kan kita dipotong begini saja ya. Udah, ini nanti dia teman-teman nyerang dari bawah nih, banyak calon-calonnya. Nah, yang layak diambil enresnya itu seperti ini ya. Nah, kita pengambilan enres untuk batang bawah yang tadi ya. Nah, ambil enres seperti ini. Lihat dulu postur ini ya. Kita sebelum ambil sebelum ambil enres, kita perhatikan dulu. Nanti kan karena kalau kita misalnya ngambil enres, kita kan otomatis memikirkan bagaimana kehidupan dia selanjutnya. Berarti, nah gini nih, dia kan udah keluar tunas nih 2. Kebiasaan saya, karena kan istilahnya supaya nanti dia keluar banyak lagi, begini aja ya guys ya. Nah begini. Oke, kita buang dulu segini. Nah, ini yang ini kita hitung dari bawah aja, dari pangkal bawah nih. Perkiraan ditinggalkan mata tunasnya itu 1, 2 sampai 3 ya. Ini kita sisakan 2 saja. Kenapa sih bawah-bawah banget? Kalau biasa kan kita dilihat di posting-postingan orang atau yang motong-motong mawar tinggi ya. Menurut saya, ini kan meneruskan beda-beda pemahaman. Kalau misalnya kita ambil tinggi di sini, nanti dia kalau tinggi di bawah kosong, di tengahnya pada keluar tunas. Begini guys, begini nggak enak lah. Kalau enak kan mendingan dari bawah. Nanti dia keluar, apalagi kalau misalnya ini dibuang nih. Jadi sistemnya sistem jempol dibilangnya. Nah, ini dibersihkan seperti ini ya, dibersihkan. Ganti lagi media baru, kasih pupuk juga. Nanti dia dari sini keluar tunas, dari sini keluar tunas. Wow, apalagi ini harusnya pindah media ya. Nanti kita bikinlah di video selanjutnya. Nah, kita kan mau lanjut ke akulasi nih. Ini kita udah ambil enres ya. Nah, kita perhatikan dulu nih. Ini kan ada daunnya berapa? Ini kalau ke bawahnya kita layak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita buang ya. Nah, ini yang ke atasnya jangan dipasang. Kenapa nggak dipasang? Nanti kalau misalnya nemu dia segini nih. Segini. Nah, ini ya. Segini, kalau misalnya kita ambil enres terlalu tinggi, nanti dia numbuhnya sejentet guys, sejentet pendek gitu maksudnya. Jadi kita gini aja. Oke. Cus. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita enres udah dipersiapkan untuk lanjut ke akulasi. Nah. Oke. Kita sudah dulu di sini ya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk akulasi dan bagaimana cara bikin mawar dari 0 sampai siap jual. Untuk kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Ikuti terus ya channel kami Cindy Marley. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah.